Semuanya, perkenalkan nama saya Abigail Jogenasyahaan dari kelas 12 2 absen 1. Sebelum saya memulai firman pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami semua hingga boleh ada tempat ini masih dalam keadaan sehat, tanpa kurang apapun. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati supaya firman ini boleh bermanfaat bagi kehidupan kami sekalian. Berkati hamba-Mu yang berbicara Tuhan, agar dapat menyampaikan firman dengan baik. Dan Tuhan Yesus kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara sekalian dikasih dalam Tuhan, sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, saya ingin mengajak teman-teman saudara untuk mendengarkan sedikit dari kesaksian hidup saya. Jadi di sekolah saya ini ada beberapa ekstra yang disediakan, dan salah satunya adalah Paskibra atau pasukan pengibar bendera. Nah, di ekstra ini ada salah satu teman saya yang menurut saya dia adalah anak yang cukup kompeten dalam hal mengibarkan bendera. Bagaimana dia berlatih dengan sungguh-sungguh dan penuh antusias, dia anak yang disiplin dan jarang melakukan kesalahan dalam gerakan, sehingga dia disayangi oleh para pelatih saya. Dan dia juga jarang mendapatkan teguran karena dengan dia berlatih dengan sungguh-sungguh, dia menjadi anak yang sangat peka dan juga menjadi anak yang terampil. Suatu hari dia mengikuti sebuah seleksi, yaitu seleksi pasukan pengibar kota, pasukan pengibar bendera untuk tingkat kota. Dan saya berpikir bahwa mungkin saja dia bisa lolos dalam seleksi tersebut. Namun kenyataannya berbanding terbalik. Justru sebaliknya dia tidak lolos di tahap pertama. Hal itu membuat saya berpikir, apa yang menyebabkan dia tidak lolos dalam seleksi tersebut? Ternyata untuk seleksi tahap pertama itu merupakan seleksi tinggi badan dan juga penampilan. Dari situ saya mulai berpikir bahwa manusia saat ini banyak yang lebih mementingkan penampilan dibandingkan keterampilan. Tidak hanya dalam hal itu, bahkan di pergaulan kita sehari-hari pun seseorang cenderung memilih teman melihat dari penampilannya. Apakah teman itu berpenampilan baik ataukah dia berpenampilan kurang baik. Dan tentu saja orang-orang cenderung untuk memilih seseorang yang berpenampilan baik. Dan baik itu dalam sekolah, dalam lingkungan, bahkan dalam pekerjaan pun penampilan merupakan yang nomor satu. Banyak perusahaan lebih memilih seseorang yang berpenampilan baik untuk dimasukkan ke dalam perusahaannya dibanding dengan seseorang yang memiliki keterampilan yang lebih. Karena saat ini penampilan mendapatkan nilai tambahan untuk menjadi persyaratan masuk ke dalam sebuah pekerjaan. Dari cerita itu saya jadi teringat sebuah kisah di dalam Alkitab, yaitu pada saat suatu hari Samuel diutus oleh Tuhan untuk pergi ke rumah Isai orang Betlehem itu. Tuhan menitahkan Samuel untuk mencari dan mengurapi seorang anak dari anak-anak Isai untuk menggantikan Saul sebagai raja di Israel. Saat setibanya Samuel di rumah Isai, Isai menunjukkan anak yang pertama yang bernama Eliab. Melihat Eliab, Samuel tentu saja terkesan dan merasa bahwa Eliab ini cocok menjadi raja menggantikan Saul. Bagaimana tidak? Eliab memiliki tubuh yang tinggi dan paras yang rupawan. Tentu hal tersebut cocok untuk kriteria menjadi seorang raja. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah akhirnya Isai menyuruh anak-anaknya untuk lewat di depan Samuel. Tetapi tidak satu pun yang dipilih Allah. Justru anak Isai yang paling bungsu, yaitu Daud, yang tidak diperhitungkan oleh bapaknya, itulah yang dipilih oleh Tuhan untuk diurapi menjadi raja menggantikan Raja Saul. Penilaian Tuhan berbeda dengan penilaian manusia. Manusia hanya melihat apa yang di depan matanya, melihat rupanya, melihat tinggi badannya, dan melihat segala apa yang ada di depan mata. Namun Tuhan sanggup melihat sampai ke dalam hati manusia. Banyak orang berkata dan berpikir bahwa pikiran atau otak manusia bukanlah
Bahkan penampilanlah yang menentukan jalan untuk mencapai sebuah kesuksesan atau untuk menentukan jalan hidup manusia. Akan tetapi firman Tuhan katakan bahwa hatilah yang menentukan, bukan pikiran atau otak manusia, bukan juga rupanya. Seperti yang Tuhan katakan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita tidak perlu berkecil hati walaupun jika kita tidak memiliki penampilan baik, walaupun kita memiliki tubuh yang pendek, walaupun kita memiliki tubuh yang gemuk ataupun wajah yang kurang baik. Kita tidak perlu berkecil hati karena itu semua tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan tidak melihat rupa kita, bagaimana rupa kita, tapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan menilai kita, setiap manusia dan umatnya, dari dalam hati kita, dalam isi hati kita. Oleh sebab itu, karena Tuhan melihat hati dan melihat apa yang di dalam hati kita perlu menjaga hati kita dan selalu waspada dari segala dosa. Kita harus menjaga hati tetap bersih dan berpesan kepada Tuhan. Bagaimana caranya untuk menjaga hati? Yang pertama adalah membawa hati kita kepada Tuhan melalui doa. Kita tahu bahwa doa merupakan nafas kehidupan bagi kita, khususnya umat Kristen. Oleh sebab itu, teruslah berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk membersihkan hati kita dari segala kejahatan dan segala dosa. Yang kedua, kita harus mempelajari firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu membaca firman Tuhan setiap hari. Yang ketiga, kita harus mau dan siap sedia dibentuk oleh Tuhan, sebab Tuhan ahli dalam memulihkan hati dan menjadikannya sesuatu yang berharga di matanya. Demikianlah firman yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Semoga firman ini dapat memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami, dan dengan firman-Mu ini Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, supaya apa yang telah kami dengarkan dalam firman ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai hati kami Tuhan, bersihkan hati kami dari segala kejahatan, agar hati kami boleh menjadi sesuatu yang berkenan dalam bagi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami serahkan hidup kami. Haleluya, amin. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.